saya menemukan satu titik di mana saya bisa melakukan katarsis sendiri, saya bisa melakukan saya bisa melakukan secara merdeka apa yang saya inginkan. Sebenarnya itu sih, itu tambahannya. Oke, gua mau lanjut mengenai pentingnya pengetahuan teknis nih. Dari tadi kan kita ngomong kronologis, ide dari mana dan segala macam. Kan waktu itu sempat ada Joko lumayan menyentil tuh menulis tentang yang paling mudah tuh jadi sutradara karena yang lainnya lo tinggal didukung sama pendukung-pendukung teknis gitu kan. Nah, kan kalau buat gue pribadi kok dan gue lapangan pada saat itu satu-satunya sutradara. Gue hanya punya komandan di situ ya sutradara gue. Nah, bagaimana teman-teman ngelihat sebenarnya berapa persen sih sebenarnya yang diperlukan? Kan sutradara yang punya visi misi dia komandannya. Tapi ada yang bilang kan gini, lo yang penting lo cari aja yang secara teknis jago-jago, tinggal lo ngomong. Tapi apakah benar begitu? Atau memang sutradara harus full mengetahui 100% tentang teknis, baik itu director fotografinya, editingnya, segala macam. Nah, pendapat teman-teman tuh dengan hal-hal yang seperti itu kayak apa sih? Gitu. Pertanyaan lo itu sama kayak pertanyaan gue pada saat gue kuliah yang ngajarin Mas Garin. Pada saat saya kuliahnya Mas Garin di IKJ, saya nanya ke Mas Garin pada saat itu, Mas Garin nggak tahu Mas ingat apa nggak? Pokoknya saya, Mas, menjadi sutradara di Indonesia itu emang harus semuanya bisa ya, karena terus terang gue motret pakai kamera manual gue nggak bisa. Ya kan gue pelajaran fotografi pada saat itu kuliah fotografi dapat C aja C plus dan itu harus pakai negosiasi. Jadi gue nggak paham kamera, jadi terus kemudian gue nanya sama Mas Garin, Mas jadi sutradara di Indonesia itu harus serba bisa ya, bisa pegang kamera, bisa pegang editing, bisa pegang ini kayak di Mas J gitu kan. Itu kayak ya gitu Mas, jawabannya Mas Garin. Sayangnya di Indonesia harus begitu, gitu Mas. Jawaban sampean itu masih saya ingat. Ya, makanya pengen tahu sebenarnya memang 100% harus memahami atau tahu tentang teknis atau memang sekian persen aja habis itu lo serahkan kepada yang lebih tahu secara teknis untuk yang lebih teknisnya. Itu gimana kira-kira? Siapa duluan? Ya. Joko lah, Joko boleh. Joko tuh gara-gara Joko. Gara-gara Joko, jangan makan terus, Jok. Lu puasa, Mas. Kalau gua percaya bahwa satu film itu visinya harus dari sutradara dulu gitu. Jadi ketika skenario sampai di sutradara yang punya hak dan kewajiban untuk menciptakan film itu bahkan sebelum filmnya di syuting. Jadi yang namanya seorang sutradara yang punya visi itu bukan visi dan misi seperti yang ada istilah yang kita pakai kalau kita lagi rapat dan sebagainya ketika berorganisasi, tapi visi di dalam kepalanya itu filmnya seperti apa dunianya, cara orang berinteraksi, bagaimana mekanisme dari elemen-elemen dalam dunia itu akan berinteraksi satu sama lain. Itu adalah visi yang ada dalam kepala sutradara. Nah, visi ini nantinya akan dikomunikasikan kepada kru dan pemain yang akan membantu sutradara bekerja sama dengan sutradara untuk membangun dunia ini yang tadinya hanya ada di dalam kepala sutradara menjadi sesuatu yang lebih konkret. Nah, apakah ini berarti sutradara harus menguasai semua ilmu yang ada di dalam film? Ada sinematografi seperti yang gue tadi, ada art direction, makeup dan sebagainya. Seperti yang gue bilang tadi, gue percaya bahwa setiap sutradara harus memiliki knowledge basic, paling enggak kemampuan bagaimana dia mengkomunikasikan visi yang ada di kepalanya ke kru. Misalnya, bagaimana dia bisa bilang ke sinematografer bahwa nanti film yang akan kita buat ini look-nya akan jadi seperti ini. Bagaimana dia mengkomunikasikan ke art director bahwa nanti dalam film yang akan mereka buat bareng akan seperti apa feel-nya dan seterusnya gitu. Jadi sutradara harus punya basic knowledge untuk memberitahukan kepada para kolaborator dia dalam sebuah film untuk menciptakan ini bareng. Nah, dari kru dan pemain adalah memberikan expertise mereka baik talenta maupun skill
untuk membuat visi yang tadi ada dalam kepala sutradara menjadi pertama terwujud, yang kedua lebih baik. Jadi kalau misalnya di dalam kepala sutradara dia mempunyai visi filmnya akan sedemikian rupa, tentunya tidak akan tidak akan konkret, tidak akan dalam kepalanya memang ada visi, ada gambaran, bayangan bagaimana dunia akan tercipta, tapi tentunya tidak akan complete dan clear gitu. Nah, fungsi dari kru dan pemain adalah memberikan ekspertis mereka, skill dan talenta untuk membuat visinya terwujud dan bisa jadi lebih baik gitu. Jadi kembali yang menjadi nahkoda, kapten dari sebuah produksi itu harus sutradara secara kreatif. Karena apa? Karena kalau misalnya sutradara tidak memiliki visi yang clear, dia mau bikin film seperti apa dan bagaimana semua elemen dalam dunia yang akan dia ciptakan dengan pasti, ini tentunya akan berakibat kepada sebuah produksi yang tidak efektif dan tidak efisien gitu. Apakah karena ketidaktahuan sutradara berkomunikasi dengan krunya sehingga terjadi miskomunikasi? Mungkin nanti akan ada tidak efisiensi di waktu kerja atau budget dan sedemikian rupa. Filmnya mungkin akan selesai, tapi mungkin tidak akan menjadi satu visi yang dibuat yang sudah dari awal ingin diciptakan gitu. Jadi sutradara harus memiliki basic knowledge untuk berkomunikasi, tapi para kru dan pemain mereka lah yang akan membangun film ini. Sama seperti sebuah bangunan, arsiteknya ada, sutradara, tapi tentunya sutradara kalau dia mau ya harus meletakkan sendiri batu bata dan semennya misalnya. Kalau misalnya dia mau dan dia mampu nggak apa-apa, tapi biasanya ada pekerja lain yang nantinya akan misalnya setelah dia bikin bangunannya akan ada yang mengisi desain interiornya, art directing. Ada yang membuat lighting bagaimana supaya satu ruang tercipta dengan indah, dengan membuat jendelanya seperti apa dan sedemikian rupa gitu, dan meletakkan penerangan di setiap ruangan seperti apa. Jadi tetap sutradara harus punya basic knowledge. Menurut saya setuju sih sama Joko. Jadi memang perannya sutradara itu bagaimana dia bisa mengkomunikasikan visinya dia kepada timnya dia gitu. Mungkin tapi ini kan karena banyak orang yang nonton nih yang mungkin nggak punya pandangan tentang itu. Kebanyakan orang berpikir bahwa menjadi sutradara itu hanya sekedar mendirect pemain. Ya. Gitu. Kebanyakan orang luar tuh berpikirnya begitu, bahwa sutradara tuh hanya sekedar mendirect pemain. Padahal sebenarnya lingkupnya tuh sangat-sangat luas dan sangat-sangat besar. Bahwa film ini bisa terjadi kan ada di kepalanya sutradara dan bagaimana dia mewujudkannya itu bersama timnya. Mungkin kalau yang ini dosen-dosennya aja kali bisa jelasin. Karena banyak banget orang di luar sana yang mikirnya bahwa kita itu kerjanya cuma ngedirect pemain, ngasih tahu kamu emosinya begini, kamu emosinya begitu gitu. Oke, ada pendapat lain? Iya. Ya, tapi makanya basic knowledge itu kalau menurut Iya, Teh, silakan Teh. Teteh silakan. Ya, menurut aku harusnya ya, suara aku udah kedengeran belum? Udah. Sudah. Selain basic knowledge yang tadi Joko bilang, nggak mesti mastering kayak Dimas Jai yang jago fotografi, jago semua, nggak mesti juga. Saya juga pernah memproduksi filmnya Dimas Jai, itu sih enak banget ya kalau bisa kayak Jai. Saya main kan. Tapi at least iya, at least basic knowledge-nya itu bisa dituangkan, dikombinasi dengan komunikasi yang baik. Karena kalau cuma punya basic knowledge, tapi dia nggak punya communication skill, kita juga bingung. Semua krunya yang lain juga bingung. Jadi PR-nya sutradara emang tidak hanya sekedar mendirect pemain harus gini, emosi gini. Putus. Teh, putus. Ya freeze. Oke. Ini kan sebentar lagi kita akan keputus lagi dulu nih. Kita akan break lagi. Bentar lagi. Jadi memang udah ada waktu yang akan sekedar break. Jadi nanti kita akan lanjutin. Printnya jelas. Persis seperti Teteh ngomong itu. Teteh. Oke. Ya. Supaya ngobrolnya enak, nanti terusin lagi karena kita sebentar lagi akan break lagi dulu nih. Ada diputus lagi dulu. Jadi terusin tadi nanti kita lanjut lagi ke Teteh. Oke, teman-teman. Kita ketemu lagi after this. The break. Ini adalah
kalau saya menemukan produser sekelas Technia gitu kan, Mbak Mira gitu kan, yang tahu betul bahwa menghargai visi dunianya sutradara itu buat sangat buat gue berada dalam lingkungan yang ideal gitu kan. Tapi yang terjadi banyak sekali yang saya hadapi produser ya kan, produser yang mana dia memegang peranan penting di dalam distribusi ya kan, di dalam distribusi sebuah film ya kan, dia itu punya bayangan sendiri terhadap filmnya. Jadi pada waktu itu gue disuruh sebuah novel gitu kan, Ayat Cinta. Terus kemudian dia sudah punya bayangan sendiri tentang gue mau membuat film kayak begini dengan feel begini, bahkan ada contohnya ini filmnya referensinya ini seperti itu gitu kan. Nah, dan itu nggak cuma satu orang gitu kan. Bahkan yang paling parah pernah gue lakukan adalah gue nggak perlu harus menyebutkan nama di sini ya kan, nggak perlu harus menyebutkan judulnya. Gue udah punya udah punya visi seperti yang Joko Anwar bilang. Gue udah delivery, udah syuting, udah jadi, udah edit ya kan. Tiba-tiba warnanya diubah oleh produser. Warna gambarnya, terus kostumnya yang tadinya gua udah edging, terus kemudian gua udah art director gua udah susah payah meng-edging tembok apa segala terlihat sangat sangat rough gitu kan. Tiba-tiba diubah sama produser, dihilangin semua edgingannya itu menjadi clean. Dan itu gue coba ya kan, karena apa ya kan, karena alasannya dia punya privilege untuk mendistribusikan, dan dia merasa punya strategi marketing. Dia merasa bahwa ini penonton gue segini, penonton gue akan menerima ini gitu loh. Itu yang harus perlu kita sadari betul. Itu justru bisa dikomunikasikannya dari awal ya. Makanya hubungan antara sutradara sama produser itu adalah sesuatu yang sangat-sangat itu udah kayak a marriage, udah kayak kawin ya. Jadi betul Mbak, betul sekali. Betul awal, kalau produsernya sebagus Mbak Nia, udahlah itu emang idealnya emang kayak lu Mbak gitu loh, produser gitu kan. Cuma yang terjadi adalah di atas meja. Jadi gue tahu rasanya jadi sutradara. Nah, itu dia. Sekarang ini kira-kira produsernya dengerin gak ya? Semoga sutradara. Gue bodo amat gitu loh, gue bodo amat. Gue sangat menikmati. Iya. Gue sangat menikmati semua. Tapi masalahnya lu kerja juga sama produser itu. Lu kerja juga sama mereka mulu. Kerja lagi. Oke, tadi Mas Riri mau nambahin apa Mas? Sama Mbak Nia, gue nggak pernah di calling sama Mira, ya kan? Gue nggak pernah di calling sama Mas Riri, teman-teman. Bentar. Coba Mas Riri mau ngomong apa? Kalau saya sih sebenarnya penting banget aspek teknis yang basic banget, misalnya kayak editing itu. Maksudnya ini kita sekarang banyak sekali film yang kemudian memang kenapa kita sering banget orang menganggap film itu kayak terjemahan dari sandiwara panggung yang direkam pakai kamera gitu, karena memang film juga ini menarik banget karena kita udah 70 tahun hari film gitu ya. Mungkin kita juga mulai harus berpikir bagaimana kita mengembalikan lagi kayak basic seni film itu gitu. Dan sekarang kadang-kadang semua pengetahuan teknis kita, konsep-konsep kita itu sekarang banyak dikalahkan oleh film yang tidak perlu ada aspek itu, terang benderang aja gambarnya, tidak ada konsep yang kerasa dipikirkan sebagai tonality misalnya, sinematografi, tapi laku. Jadi nggak ada yang peduli sebenarnya dengan semua yang kadang-kadang kita omongin. Mungkin itu basic keluhannya Hanung gitu. Karena sekarang film sudah menjadi kayak industri yang dihitung berdasarkan jumlah penonton lo berapa yang penting gitu. Itu aja sih. Jadi kita tapi kenapa misalnya kenapa tidak ada semacam penelitian secara atau nggak tahu ya, tidak penelitian secara akademik tentang tentang pertanyaan yang paling mendasar, kenapa Warkop ya kan, kenapa Warkop menjadi film dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa ya kan? Itu banyak buat gue pribadi
Buat gue pribadi adalah ketika gue menonton film Warkot, memang di dalam kepala gue itu kok ini berbeda sekali seperti halnya yang gue pelajari di dalam teknik sinematografi di IKJ. Artinya ada skenario drama 3 babak, apa segala macam, ada itu tidak. Makanya ketika gue nonton kayak ada resistensi di situ. Tetapi itu adalah jumlah penonton yang terbanyak sepanjang sejarah film nasional. Nah, Come oke, on. Mas Garin, dari hal Menurut saya tadi kan sebetulnya- Hanung sempat bilang, sorry, biar lebih enak. Tadi kan Hanung bilang bahwa ada resistensi dengan situasi yang tiba-tiba ada film yang tidak mengikuti apa yang sebenarnya ada di teori gitu. Nah, Ya. tadi kan Mas Darin bilang tentang bahwa setiap masa ada challenge-nya. Nah, menyikapi hal seperti ini nih harus gimana ya Mas dengan situasi yang tadi dibicarain teman-teman gitu kira-kira menurut Mas Darin? Yang pertama ya, ada hukum klasik ya, bahwa ada yang disebut standar profesional. Negara-negara yang maju di dalam industri dan continue terus-menerus, itu standar profesionalisme di bidang unsur-unsur sinematografinya dan hubungan dengan penonton itu dijaga betul. Bahkan yang disebut selera itu ditumbuhkan, tidak diikuti. Selera kalau special effect makin tinggi ya makin tinggi ya kan. Misalnya di Singapura lah, panggung-panggung bagus karena selera ditumbuhkan, sehingga apa yang disebut profesionalisme mendukung selera yang ditumbuhkan, tidak diikuti. Nah, kalau ada faktor-faktor X yang di luar dari nilai-nilai umum, apa yang disebut dengan nilai-nilai industri, nilai profesional, itu selalu ada di mana-mana. Tapi ketika sebuah negara atau sebuah kebudayaan, etika dan profesionalismenya itu tidak tumbuh secara konsisten, maka dia naik turun. Karena kita tidak bisa meraba apa yang disebut kesuksesan, keberhasilan, dan pencapaian. Oleh karena itu, seorang pencipta film harus kembali bahwa dia punya dasar-dasar profesionalisme dengan beragam perspektif yang harus dipegang oleh para pembikin film. Hong Kong, Korea, Cina, dan sebagainya, termasuk Amerika tentu saja, itu standar-standar profesionalismenya betul-betul dijaga. Di dalamnya ada pengetahuan dasar dari film dan proses bekerjanya. Jadi kalau ada faktor-faktor X, tiba-tiba film meledak, ya sama aja kamu nggak sekolah. Kalau tiba-tiba jualan laris terus juga ada, nggak ada masalah itu. Selalu ada unsur-unsur di luar dirinya. Yang di luar dirinya tiba-tiba sukses harus dipelajari. Mungkin itu menjadi rumus baru atau itu kebetulan saja. Nah, itu juga bisa dibaca kembali sebagai suatu peta baru. Jadi sekali lagi menurut saya tentang pengetahuan keterampilan, semakin ini ayat Gari Nugroho, ini kan soalnya haji ya, jadi harus punya ayat ya. Jadi kalau melangkah, pengetahuan semakin banyak, semakin bagus, seperti kata Joko, bisa didistribusikan untuk berkomunikasi dengan kru, ya kan? Tapi juga pengetahuan itu menolong kalau standarnya makin tahu jika ada unsur-unsur yang tidak terjaga oleh ekspertis di unsur-unsur filmnya untuk dia memandu lebih bagus, karena sutradara itu mengarahkan. Dia kayak saya lahir dari film 35 yang tidak ada monitornya. Saya harus tahu lensa, karena kalau tidak tahu lensa, misalkan lah, pakai lensa 50, jarak segini hasilnya kayak apa. Kalau saya tidak tahu, problem. Nanti 10 hari lagi baru dilihat di bioskop, filmnya dicetak, ternyata ukurannya beda dengan kameramen. Berkelahi pukul-pukulan setelah 10 hari syuting, karena filmnya baru bisa dilihat setelah 10 hari setelah dicetak di laboratorium. Oleh karena itu menurut saya, ada hal yang universal dalam film, pengetahuan yang terus bertumbuh, dan ada standar-standar yang harus dijaga. Oke. Aku nambahin. Oke, Mas. Iya, Jok. Silakan. Menanggapi tadi ini penting sih sebenarnya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu cara kerja sutradara dan produser gitu. Tadi Hanung ada sedikit nggak ngasih anekdot tentang hubungan dia dengan para produser beberapa film yang dia sebutkan tadi. Kalau gua pernah mengalami dua-duanya, pernah mengalami kerjasama dengan para produser yang sangat gampang kerjasamanya, dan ada produser yang beberapa kali mungkin lebih tidak gampang kerjasamanya. Dan setelah gue pikir-pikir, itu tidak melulu salahnya mereka, karena gue berpikir mungkin cara gue berkomunikasi dari awal yang tidak jelas, dan mereka juga tidak tahu apa yang ingin gue lakukan ketika kita bikin agreement mau bikin sebuah film gitu.